di PT Rifan itu ternyata banyak banget job desknya. Jadi aku sempat ini lah ya, searching gitu loh. Trading itu gimana sih gitu. Terus kenapa aku harus gabung? Maksudnya itu kenapa harus gabung ke perusahaan trading? Padahal sekarang kan udah banyak banget nih aplikasi trading. Aku pikirnya gitu. Jadi aku cari informasi. Ternyata di PT Rifan itu yang aku tahu tuh banyak banget job desknya. Banyak banget bagian-bagiannya. Ya. Bahkan dan mereka itu dan PT Rifan juga ini ya memberikan rewarding, memberikan kenaikan jabatan dan segala macam. Nah, yang Putri tanyain untuk Mas Davi ini, ada yang namanya broker. Iya, benar. Sebenarnya broker itu apa sih maksudnya? Oke, broker. Jadi broker itu merupakan salah satu profesi yang ada di salah satu perusahaan piala saham atau piala komoditi. Mungkin lebih bahasa orang sering dengar seperti trader ya, trader. Broker itu seperti trader. Kurang lebih seperti trader. Cuman broker ini kalau kita ambil secara garis besarnya adalah seseorang yang bertugas untuk memberikan analisa, memberikan arahan, memberikan informasi transaksi kepada klien mereka. Kepada klien. Ya, jadi broker itu bukan orang yang ikut investasi, bukan orang yang menanamkan modal. Yang kedua tuh wakil pialang. Oke. Nah, kalau di konsultan ini itu yang aku bilang tadi yang punya jenjang karir. Yang pertama itu dimulai dari bisnis konsultan, senior bisnis konsultan, kemudian di atasnya ada bisnis manager, di atasnya lagi senior bisnis manager, di atasnya lagi ada executive manager, di atasnya lagi itu ada senior executive manager, di atasnya lagi ada vice branch manager, kemudian yang paling atas itu branch manager atau kepala cabang. Nah, itu untuk di broker konsultan. Kalau untuk broker wakil pialang ini dia nggak ada karir, dia lebih ke profesi yang udah punya sertifikasi dari Bapepti, yang udah punya izin langsung. Oke. Nah, jadi setiap broker ini, jadi di kantor aku itu ada sekitar 300 broker, kurang lebih 300-an. 300 broker. Dari 300 broker ini nanti akan direkomendasikan untuk menjadi wakil pialang. Melalui tes di Bapepti, seperti tes CPNS kurang lebih. Nah, yang lulus itu mereka akan dapat sertifikasi dari Bapepti, artinya mereka broker license. Mereka sudah punya license sendiri. Dari Bapepti. Jadi sekarang di perusahaan aku dari 300 konsultan yang tersertify oleh Bapepti itu kurang lebih sekitar 15-20 orang aja. 15-20. Iya. Termasuk aku di dalamnya. Aku juga sudah certified. Sudah dapat lisensi ya? Iya, sudah. Nah, tapi kan nggak semua orang nih, kayak misalnya kayak anak tamatan S1. Oke lah, kalau S1 mungkin ada ya beberapa yang mengerti tentang membaca yang kayak gitu dan bisa menjadi seorang broker. Betul. Tapi kayak misalnya kayak kita yang tamat SMA atau kayak sebelumnya tidak mengambil jurusan yang serupa, itu gimana? Apakah ada peluang? Ada peluang nggak sih untuk kita gitu kan? Kayak aku tamatan tuh multimedia, broadcasting. Nah, apa aku bisa menjadi seorang broker gitu loh? Jangan salah, Put. Bahkan sebenarnya aku bukan dari orang yang punya basic atau background ekonomi, trading, investasi. Aku dari lulusan industrial engineering, teknik industri. Iya benar. Jadi soal ini ketawa bukan? Tapi serius. Iya serius. Aku dari lulusan teknik industri di salah satu kampus negeri di Pekanbaru, perguruan tinggi negeri. Yang mana waktu kuliah, pada masa kuliah aku berkutat sama mesin, oli, gear, kemudian listrik, seperti itu, dan pabrik. Nah, untuk sampai sekarang aku bisa di posisi ini, di titik ini sebagai seorang broker. Awalnya sih aku nggak pernah kepikiran kalau aku itu bakal mampu nggak ya. Aku nggak pernah mikir aku bakal mampu apa enggak. Cuman yang aku tahu selama ini pada saat aku joinnya dari awal sampai dengan sekarang, semua itu diajarin, ya, di coaching, dibimbing, diarahin. Jadi memang kita di sini from zero to the hero. Nah, dari nol sampai kamu itu jadi hero nya nanti. Kamu jadi seorang yang benar-benar profesional. Asalkan punya dan kemampuan.
Coaching itu setiap 1 minggu kalau kita bilang tuh rutin sekitar 3 sampai 4 kali. 1 minggu itu coaching mulai dari hard skill, soft skill, pengetahuan pasar semuanya. Karena untuk di bidang investasi ini kita nggak bisa berhenti dari yang namanya coaching. Karena bicara ilmu ekonomi itu akan terus ada perkembangan. Iya. Isu baru, ya kan? Kemudian anggaplah kita bilang kayak gini aja, kebijakan-kebijakan baru ekonomi. Nah itu harus selalu diupdate. Nah diupdate melalui coaching tadi. Itu yang selalu dikasih ke konsultan. Nggak bisa baca grafik, kamu bilang sebenarnya baca grafik itu gampang. Nah saya cukup butuh waktu 1-2 bulan aja untuk saya menguasai grafik full semua produk yang ada di PT Rifan. Iya. Wow, 2 bulan. 2 bulan maksimal. Itu sudah semua ya. Mulai dari berbagai macam indikator, pokoknya overall dengan waktu 2 bulan karena aku dimentorin sama orang yang profesional karena kan awalnya aku masih nol nih, cuman aku punya leader pinter, dia sudah jam terbangnya udah tinggi. Yang setiap hari aku masuk kantor ketemu dia, aku di coaching cukup waktu 2 bulan aja untuk aku kuasai. 2 bulan aja? 2 bulan konsen, punya kemauan, 2 bulan itu udah cukup untuk aku sendiri pribadi ya. Cuman balik lagi kan proses orangnya beda-beda ya. Ada yang bahkan bisa ada yang lebih cepat daripada 2 bulan. Iya. Teman-teman Mas Davi nih yang paling cepat setahu Mas Davi itu? 1 bulan mungkin. 1 bulan. 1 bulan udah menguasai semua indikator yang ada di dalam itu, yang grafik itu ya. Wow, luar biasa. Banyak ada RSI, ada MACD, moving average, Bollinger. Ya banyak lah. Gimana? Banyak istilah-istilah. Sama, saya juga tidak. Nah itu dia, ada yang belum 1 bulan atau baru masuk 1 bulan udah bisa menguasai semua indikator yang ada di grafik. Wow, luar biasa. Nah tapi selama membuat researching ternyata tuh ada aja ya. Saya tahu sih setiap kita mencari tahu sesuatu tuh nggak akan lepas dari yang positif dan yang negatif gitu. Nah ini harus dipatahkan dengan segera ya. Hanya bersama Putri nih bisa dipatahkan kayak gitu. Dan aku langsung nanyain di depan orangnya loh. Daripada bertanya-tanya di belakang gitu kan. Dan kalian juga daripada membuat isu, mending langsung kita tanyakan. Katanya nih Mas Davi, katanya itu ada yang bilang perusahaan-perusahaan saham itu tidak bergaji, perusahaan saham itu tidak jelas, kata dia seperti itu. Bahkan tapi beda banget ya, yang aku baca dengan apa yang aku lihat sekarang itu sebenarnya udah beda banget. Cuman aku butuh klarifikasi dari orang yang langsung. Gimana nih Mas Davi? Mungkin kita lebih bahas dulu ke sistem penghasilan ya. Nah boleh. Ya. Jadi gini, untuk bekerja menjadi seorang broker, khususnya di perusahaan aku ya, aku nggak tahu manajemen di tempat lain bagaimana. Cuman di grup aku, di perusahaan aku cukup tahu. Jadi kita di sini memang bekerja sebagai seorang broker, sebagai seorang financial analis, sebagai seorang professional trader, sebagai seorang bisnis konsultan, financial konsultan. Kita di sini mungkin terlihat dari luar itu seperti karyawan. Iya. Seperti karyawan. Cuman secara realitanya kita yang bekerja di dalam, kita adalah karyawan yang dididik seperti seorang pebisnis. Nah, berarti mentalnya dibuat sebagai mental pebisnis. Nah, ada perbedaan yang signifikan antara karyawan dengan pebisnis. Iya. Oke. Perbedaan pertama mungkin kalau kita bilang adalah jam kerja. Karyawan itu masuk sama pulang kantornya itu sudah ditentukan jamnya. Oke, masuk mungkin jam 7, pulangnya jam 5. Iya. Ya kan? Nah, kalau di pebisnis ini kita yang atur jam kerja kita mau jam berapa. Dalam hal ini di tempat aku bekerja, kita yang atur jadwal kita ketemu sama kliennya jam berapa. Kita yang atur. Kita mau ketemu di mana, kita mau ketemu siapa, kita mau ketemu jam berapa, kita yang atur. Kita bisa ketik. Dan mau ketemu berapa orang? Iya, kita. Kemudian yang kedua, ini yang paling signifikan antara karyawan dengan pebisnis. Karyawan itu punya level penghasilan, karyawan itu punya penghasilan yang sudah ditentukan fixed income dari perusahaan. Ya, seperti gaji pokok, mungkin lain bonus, lain seperti bonus tahunan, lembur. Cuman itu sudah ada angkanya.
Di bisnis, seorang pebisnis itu tidak ditentukan. Yang menentukan penghasilan itu adalah diri kita sendiri. Oke? Kalau hari ini di perusahaan aku, tempat aku bekerja, untuk menjadi seorang broker itu nggak digaji, ya nggak dapat duitnya, atau mungkin kalau kita bilang TKS ya, Apa tuh? tenaga kerja sukarela, bayar pakai project thank you. Mungkin hari ini aku juga nggak sampai di titik sekarang, karena aku cukup realistis untuk masalah duit ya, cukup realistis, materialistis mungkin ya, cukup realistis bagi aku. Kalau memang balance apa yang aku kerjakan dengan penghasilan yang aku dapat, aku bakal ngerjain itu. Nah, di tempat aku bekerja, khususnya di job desk ini, seorang broker, yang menentukan penghasilan itu adalah kita sendiri. Kamu yang gaji diri kamu sendiri. Kamu yang mencari uang untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak mencari, kalau kamu tidak kerja, berarti no payment. Iya. Nggak ada bayaran. Nggak ada dapat dong. Coba secara ini, aku contohin Putri, kamu punya satu perusahaan tempat kerja, kamu punya 3 karyawan, 2 karyawannya rajin, 1 karyawan males. Mungkin nggak kira-kira kamu gaji sama rata juga? Enggak dong, nggak adil dong. Bukan nggak adil, lebih tepatnya ke prinsip bisnis kamu bakal rugi. Iya, saya rugi dong gitu. Mumpung Saya gaji 3 orang, tapi yang kerja cuma 2 orang. Nah, kalau di profesi broker ini, kita itu dapat penghasilan lebih itu dari komisi. Iya. Ya, komisinya artinya hasil dari tradingnya nasabah. Mereka kan membayar fee dan pajak nih. Di situ ada hitungan komisi kita dibayar itu sebesar $15 per lot. Nah, $15. Jadi di sini gajinya itu pakai dolar. Ya, $15 per lot. Jadi tergantung klien atau nasabah yang trading ini kita handle berapa total lot mereka dalam 1 bulan. Di situ deh kita dapat komisinya atau bonusnya. Atau contohin satu deh, yang dalam berbentuk angka. Dalam bentuk Kayak teman-teman. Contoh ini nih. Ya pokoknya kalau udah Ya. duit aja kalian ya. Contoh kayak gini. Aku pengen bulan depan punya komisi itu 15 juta. 15 juta. Berarti secara hitungan 1 lot aku dibayar $15. $15. Nah, untuk mencapai angka 15 juta komisi atau bonus, berarti aku harus mengumpulkan selama 1 bulan itu ada 100 lot. 100 lot. 100 lot dikali $15 sama dengan $1.500. Iya. Nah, $1.500 kebetulan perusahaan aku pakai angka fixed rate, $1 $10.000, jadi dikali $10.000. $1.500 dikali $10.000 15 juta. Bagaimana caranya aku handle? Aku telepon, aku ajak klien aku untuk trading supaya lalu mencapai 100 lot. Nah, tentu dilihat juga dong dari modal. Mungkin kalau dia modalnya cuma 100 juta, kita bisa setting untuk 100 lot itu nggak make sense. Nggak make sense. Ya mungkin dengan modal 500 atau dengan modal 200 juta, 300 juta itu baru make sense untuk angka 100 lot. Nah, jadi aku mau dapat duit berapa di bulan depan, aku yang setting. Aku yang akan ajak partner bisnis aku, dalam hal ini adalah klien aku, untuk trading sama-sama. Nasabahnya dapat cuan profit, aku dapat cuan komisi. Iya. Jadi ada 2 cara untuk dapat cuan dari dunia trading. Yang pertama, kamu jadi investor ya. Kamu yang nanamin duit kamu yang modalin duit kamu yang buka akun, kamu trading, kamu dapat profit. Oke. Yang kedua, kalau kamu belum punya modal untuk trading, kamu bisa dengan cara yang kedua, opsi kedua, kamu menjadi seorang broker. Ada 2 cara. Menjadi seorang investor atau menjadi seorang broker. Tapi kalau beli dua-duanya bisa nggak sih? Bisa. Itu bisa. Karena lah. aku juga di awalnya sebelum aku menjadi seorang wakil piala, aku join 2017. Jadi klien pertama aku itu adalah diri aku sendiri. Ya, jadi sebenarnya aku juga nggak punya uang sebanyak itu ya, $10.000 kan minimal. Cuman aku punya apa ya, mungkin kalau di keluarga kita ya ada simpanan untuk anaknya masing-masing. Nah, aku carikan dalam bentuk uang, aku jadikan untuk modal trading pada waktu itu. Aku sebagai seorang investor juga, aku juga sebagai seorang broker juga. Double income. Jadi aku juga bisa dapat komisi, aku juga bisa dapat profit. Waduh. Cuman karena aku udah nggak trading, dananya sudah aku withdraw semua, aku udah punya akun. Karena waktu itu orang tua aku lagi butuh, jadi pakai dulu dana yang masuk di akun, kasih ke orang tua.
Nah aku balik fokus handle klien-klien. Handle klien-klien aja. Tapi nggak apa-apa, udah nyoba dua-duanya dan dapat hasil gitu, dibanding daripada kalau satu aja kayaknya kurang. Tapi udah oke lah ya kalau misalnya lu belum punya modal, nggak apa-apa jadi broker dulu aja. Ntar kalau misalnya udah dapat klien, komisinya ditampung, jadi investor sendiri, lu yang broker sendiri, nah itu enak banget tuh. Benar. Jadi kalau bicara penghasilan, yang bilang nggak ada gaji, yang bilang nggak ada penghasilan dari fund, itu enggak sih menurut aku. Keliru ya. Keliru. Mungkin dia cuma baca headline newsnya aja. Iya. Ya kan? Dia cuma baca dari judulnya aja. Ya secara bisnis ya kamu harus kerja dulu baru kamu ada bayaran. Gitu. Kecuali kamu punya satu keinginan, kamu nggak mau repot, kamu nggak mau ribet, yang penting ada gaji bulanan fix 2 juta, 3 juta, 4 juta, kamu nggak cocok jadi seorang broker. Tapi kalau kamu mau dapat uang yang unlimited, ya ini salah satu profesi yang menjanjikan menurut aku, menjadi seorang broker. Karena dalam 1 bulan, ya memang kalau di refund apalagi yang kayak anak baru masuk hari ini, sama nanti pada saat dia sudah punya klien dan dia terima komisi itu, glow up-nya itu bisa 180 derajat. Oh iya, ada beda gitu. Ada beda, karena beda dong. Dia awal masuk dari nol yang belum punya duit mungkin kan, belum punya penghasilan, ya gaya seadanya, ya kan, handphone seadanya, makan seadanya. Ntar pada saat sudah punya duit itu kayak antara telapak tangan sama bagian atas yang hitam putih itu beda. Beda banget. Dan itu juga kejadian di aku. Jadi pada saat aku ketemu sama teman-teman aku dulu waktu di zaman kuliah yang tahu susahnya aku gimana, ya cukup dengan waktu yang nggak sampai 1 tahun buat aku untuk glow up, ya glow up yang aku buat makan aja dulu susah kayak gitu. Anak kos-kosan banget kayak gitu, buat makan susah, kemudian ya gaya seadanya, pakai baju BJ, ya kan baju BJ bagus by the way. Bagus. Cuman maksudnya kan pada saat itu ya itulah gitu. Ya itulah seadanya. Jadi pada saat aku kerja di refund, alhamdulillah waktu itu aku punya klien yang banyak, komisi yang banyak, temen-temen aku pada nggak bisa ngomong. Ya kayak gitulah. Karena bukan, kalau kita bilang kerja di refund untuk menjadi seorang broker, aku punya prinsip kerjalah kamu itu bukan untuk bertahan hidup, tapi bekerjalah kamu untuk merubah hidup.